eh, sesi ini saya akan rekam supaya ibu-ibu nanti bisa mempraktikkan di rumah. Karena pada pekan depan, gitu ya, eh, pekan depan. Karena setelah saya menyampaikan materi ini, saya harapkan ibu-ibu bisa mempraktikkan di rumah, gitu ya. Ini tidak terlalu sulit, gitu ya. Mempraktikkan di rumah, kemudian nanti ibu-ibu juga bisa menggunakan teknik ini untuk melakukan penyajian data atau visualisasi data, membuat grafik sendiri, ya, membuat grafik sendiri yang itu bisa dimanfaatkan untuk menampilkan data dari Labul, ya, laporan bulanan, gitu ya. Nanti kita pada pekan depan lah kita akan coba menggunakan data yang asli gitu ya. Data bukan data asli. Data yang ibu-ibu punya gitu yang biasanya itu menjadi kewajiban ibu-ibu untuk melaporkan data gitu ya. Nah, aplikasi yang akan kita pakai hari ini itu namanya adalah Looker Studio. Ya, lookerstudio.google.com gitu ya. Ini ada alamatnya. Ya, ibu-ibu di situ bisa melakukan registrasi. Ya, registrasi sebenarnya menggunakan akun Google ya. Jadi tidak perlu menggunakan akun-akun yang lain. Jadi cukup memakai akun Google. Ya, kemudian tinggal klik saja use it free atau gunakan secara gratis, gitu ya. Nah, nanti akan sign in. Ya, sign in dengan email. Kemudian seperti biasa gitu ya, prosesnya. Nah, kemudian nanti ibu-ibu akan masuk ke dalam tampilan eh, ini. Nah, ini adalah tampilan dari si Looker Studio Dashboard. Jadi, pada bagian inilah nanti ibu-ibu akan membuat grafik seperti ini, menarik gitu ya, yang menarik tergantung dari variabel atau indikator yang ibu-ibu miliki, ya, sehingga nanti orang-orang akan lebih memahami apa yang akan ibu-ibu sampaikan menggunakan data yang ibu-ibu miliki. Misalkan, misalkan ibu-ibu punya data tentang cakupan K K1 sampai K4, ya. Cakupan K1 sampai K4. Ibu-ibu diminta untuk melaporkan datanya. Bagaimana cakupannya per bulan, rekapan per bulan atau bahkan per tanggal, gitu ya. Nah, sebenarnya itu bisa saja dilakukan dengan mudah tanpa ibu-ibu harus bikin di Excel, bikin file terpisah. Gitu ya. Ibu-ibu nanti tinggal gunakan Google Sheet dan seterusnya, ya. Google Sheet dan terintegrasi dengan ini supaya apa? Supaya datanya itu bisa dinamis, bisa berubah. Data berubah, tampilan pun akan berubah, gitu. Grafik pun akan berubah. Beda halnya kalau misalkan di Excel ya. Kalau di Excel kan data berubah, maka itunya kita harus bikin lagi. Nah, kalau di sini nggak perlu. Data berubah, ya udah, nanti tinggal di refresh datanya, tampilannya akan berubah sendiri, gitu. Ya. Nah, eh, jadi Looker Studio bisa melakukan seperti itu. Nah, manfaat lain dari Looker Studio ini adalah untuk presentasi, ibu-ibu tidak perlu lagi menggunakan copy paste gitu ya, gambarnya ke PowerPoint. Cukup di Looker Studio saja, gitu ya. Bahkan lebih enak gitu dengan Looker Studio. Nanti akan saya tampilkan ya, saya akan preview kepada ibu-ibu. Oh gini loh, dengan Looker Studio ternyata bisa seperti ini, seperti ini. Itu pasti akan nyaman lah, gitu ya. Pasti akan ketagihan, karena manfaatnya sangat banyak.
Ya, manfaatnya sangat banyak. Jadi kita akan menggunakan studi kasus di sini ya. Studi kasus saya ada dua kasus. Yang pertama saya memiliki data set. Data set ya, data set yang harus diupload ke aplikasi ini. Kemudian nanti dibuatkan apa sih yang terkandung dalam data tersebut. Saya pengen lihat informasi apa yang ada di dalam data. Kan gitu ya. Big data walaupun data ya, data apapun itu, walaupun itu data kecil maupun data yang sangat besar ataupun big data, itu pasti memiliki hidden gem ya atau permata yang tersembunyi kan gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Ibaratnya ada informasi yang disembunyikan di dalam data yang terkandung atau data yang ada di yang kita miliki, ya. Nah, informasi yang tersembunyi ini ternyata tidak bisa dilakukan secara metode konvensional. Artinya ada sudut pandang lain, ya, sudut pandang lain. Kita bisa melihat informasi ini dari sudut pandang yang lain. Itu maksudnya seperti itu. Melihat informasi ini informasi yang baru ini dari sudut pandang yang lain. Nah, caranya adalah dengan apa? Dengan visualisasi, gitu ya. Visualisasi di sini ya tidak harus tidak hanya dalam bentuk tabel. Kalau tabel, bayangkan ibu-ibu ya, bayangkan kalau dalam bentuk tabel. Bayangkan kalau misalkan di dalam satu file Excel itu terdiri dari 1 juta data ke bawah ya, 1 juta baris, gitu ya. Ibu-ibu akan ngolahnya akan seperti apa? Tentu pasti akan pusing, bingung, gitu ya. Nah, makanya untuk memudahkan analisis data yang sangat besar itu, maka digunakanlah visualisasi seperti yang saya sampaikan di awal. Katanya bahwa visualisasi data sekarang itu adalah hal yang wajib. Kenapa? Karena dari visualisasi data kita punya sudut pandang yang baru terhadap informasi yang ada di dalam data. Gitu. Nah, untuk visualisasi data, gitu kan, pada materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, gitu ya, bahwa ada beberapa cara visualisasi data dan ada beberapa aplikasi visualisasi data. Saya ambil yang gratis saja, nggak perlu diinstal. Ya, ibu-ibu tinggal akses menggunakan browser di laptop. Ya, yang penting ada internet, koneksi internet. Ambil alamatnya lookerstudio.google.com. Yang lain ada nggak Pak? Ada. Yang paling populer adalah Tableau, ya, yang paling populer, gitu. Tapi kita coba pakai Looker Studio saja. Ini lebih memudahkan karena cukup dengan akun Google saja kita bisa menggunakan layanan ini. Nah, baik, kembali ke Looker Studio, ya. Eh, di sini ada beberapa menu, ya, ada beberapa menu di sini ya. Di sidebar di sini ataupun di bagian atas ini. Yang akan kita gunakan saat ini adalah di bagian create ini. Ya, di bagian create ini, ibu-ibu nanti akan diklik, kemudian klik data source. Apa maksudnya klik data source di sini? Maksudnya adalah ibu-ibu punya data. Datanya dalam bentuk Excel misalkan atau CSV. Nah, data itu harus diupload dulu. Ya, diupload dulu ke sistem ini. Atau kalau misalkan ibu-ibu sudah punya data dan itu ada di Google Sheet, ya itu akan lebih baik. Tidak perlu upload-uploadan lagi, tinggal connecting aja. Tinggal memberikan koneksi gitu. Nah, jadi klik data source ya. Ini di data source juga ada banyak produk yang bisa diintegrasikan. Ya, ada Looker, ada BigQuery, AppSheet, Amazon Redshift, File Upload, Google Sheet. Nah, kita akan nanti menggunakan ini ya, File Upload dan Google Sheet. Pertama-tama kita rubah dulu untitled data source ini menjadi latihan. Gitu ya. Latihan itu tahun 2024 ya. Dan
Mohon diperhatikan di sini ada syarat. Untuk file yang bisa diupload ke dalam Looker Studio itu harus dalam format CSV, ya, separated values. Dari mana separated values ini bisa didapatkan? Tentunya ketika ibu-ibu mempunyai data yang sifatnya Excel, kok di kelas lo? Bentar. Nah, contoh. Ketika ibu-ibu mempunyai data yang Excel seperti ini, ya, ini data Excel, ya, data Excel di sini. Ibu-ibu bisa lihat di sini semuanya tidak ada merge ini ya, tidak ada merge sheet atau merge column atau merge row. Jadi semuanya satu sel, ya, satu sel, satu data. Gitu ya, kecuali yang ini ya, kecuali yang ini. Nah, ini ID kita delete saja. Nah, kita akan lihat ya. Kebayang kalau misalkan ibu harus ngolah data di Excel sebanyak ini datanya. Ini ada 200, ada 24.000 ya. Lebih deh. Ini ada 29.000 baris data. Kecil lah, ini masih belum apa-apa gitu ya. Kalau sampai 300.000, bahkan 1 juta rows, nah itu akan pusing gitu ya. Nah, kita akan menampilkan apa sih yang ada di dalam data ini. Kita bisa melihat entah itu bagaimana perjalanan waktu, entah itu bagaimana total. Ini kebetulan COVID ya, pasien terkonfirmasi COVID di Jabar, sejabar maksudnya, berdasarkan kabupaten dan kota. Itu ini ada data-datanya, gitu ya. Nah, ini di sini ya 0000 gitu ya. Nah, kemudian ada yang paling ini di tahun berapa nih? 2020 bulan Juli ya. Tuh, kita akan lihat. Nah, jadi kita akan mau mencari informasi apa yang bisa kita dapatkan dari data ini. Nah, kalau bentuknya adalah CSV, CSV Excel seperti ini, maka ibu-ibu harus save as dulu. Save as, gitu ya, simpan di mana. Nah, pilih yang CSV, delimited. Ya, di save dulu, pilih yang CSV, delimited, ya, yang ini nih, delimited, kemudian save. Nanti file itu yang akan kita pakai. Karena kebetulan saya sudah dalam bentuk CSV, gitu ya, nanti kita akan mulai saja langsung ke dalam aplikasi Looker. Nah, jadi nanti filenya untuk latihan saya akan berikan ya. Saya akan kirimkan juga. Jadi kita klik file upload. Nah, ini adalah dataset riwayat histori saya. Ya, histori riwayat saya. Nah, klik yang di bagian upload sini. Kemudian cari datanya itu tadi tentang apa ya, Teh? Tentang Satgas COVID. Satgas. Nah, ini yang di open. Nah, nanti ini di sini, ya, di sini ada indikator. Ada beberapa indikator. Di sini ada total file size. Yang diperkenankan adalah maksimal 100 megabyte. Maksimal 100 megabyte sekali upload. Gitu ya. Ini ada creation date, tanggal dibuatnya, tanggal dimodifikasi. Ya, bahkan kita bisa menambahkan file kalau misalkan dipisah-pisah gitu ya. Nah, di dalam
penguploadan, ya penguploadan file data itu kita harus perhatikan juga yang namanya data pre-processing. Apakah itu data pre-processing? Data pre-processing itu adalah tahapan di mana kita harus memastikan bahwa data itu bersih. Data itu bersih dari apa? Data itu bersih dari ketidakseragaman. Ya, contohnya apa? Data yang tidak seragam. Misalkan gini, eh kalau ini adalah formatnya adalah tanggal, ya, formatnya adalah tanggal, ya. Kalau ini adalah formatnya tanggal, ya, kalau ini adalah formatnya tanggal, maka isinya juga berkaitan dengan tanggal, gitu, ya. Maka isinya berkaitan dengan tanggal. Kalau ini adalah formatnya, kalau ini adalah isinya number, maka sebisa mungkin ini adalah number, gitu. Gimana kalau misalkan ada yang kosong seperti ini? Udah biarin aja nggak masalah karena kita tidak akan menggunakan yang bagian ini, gitu ya. Ya. Kecuali kalau misalkan ternyata di sini ada isian nggak jelas, gitu ya. Baru kita nanti hapus-hapusin. Nah, itu yang dinamakan dengan data preprocessing. Di dalam data preprocessing itu ada yang namanya data cleaning, gitu ya. Di dalam data preprocessing itu ada yang namanya data cleaning. Kita bersihkan dulu. Ya, bersihkan data dulu, kita lihat seragamnya data. Kalau tidak seragam, ya kita betulin dulu. Gitu. Itu yang namanya data pre-processing. Supaya apa tapi langkah ini dilakukan? Supaya nanti ketika analisisnya itu tidak error. Gitu ya. Itu tidak error. Kembali ke sini. Ya, saya hapus lagi. Ingat, ya, tinggal nanti klik ke Add Files, kemudian pilih file, kemudian nanti tunggu upload. Ketika nanti statusnya adalah error atau di sini warnanya merah, ini warna kan orange ya atau kuning. Nah, nanti kalau misalkan hijau ini berarti sukses nih diterima. Tapi kalau statusnya warnanya merah, berarti ini ada yang salah, gitu ya. Nah, itu juga masuk ke dalam data pre-processing. Jadi pastikan bahwa data yang diupload di sini itu statusnya berwarna hijau dan tulisannya adalah uploaded, gitu ya. Nah, tahapan selanjutnya adalah klik connect. Ya, klik connect. Nah, ini yang perlu dilihat. Ya, perlu dilihat di sini. Ada dimensi-dimensi. Ada dimensi-dimensi di sini. Ada indikator lah, gitu ya. Kabupaten kota. Oke lah, number. Karena isinya berkaitan tadi kode kota, kode kabupaten, kode kabupaten, kode kabupaten ada yang 22, ada yang 23 dan seterusnya gitu ya. Nah, aggregationnya kita pilih none. Nah, untuk indikator yang lain, ini perhatikan indikator yang lain. Ini kan harusnya adalah number. Kenapa? Karena isinya adalah berkaitan dengan angka. Tapi yang masuk adalah number. Maka kita harus rubah. Nah, ini adalah tahapan data preprocessing tambahan lagi nih. Gitu ya. Jadi kita klik numeric number, klik numeric number. Ini number-number semua kita gambilin. Kita pilihin number. Gitu ya. Kita number, ya, number, kita number, hmm, gitu ya. Nah,
Setelah itu apa? Ini biarkan saja nan, ya nggak apa-apa. Atau mau dirubah jadi sum juga nggak apa-apa ya. Sum, ini boleh silahkan. Tapi nanti kita bisa konfigurasi ini nanti, gitu ya. Nah, setelah itu kalau sudah memastikan ini sudah sesuai, kita tinggal klik create report. Nah, nanti akan dibuat seperti ini. Ya, ini ada tampilan. Nah, ini bisa dilihat gitu ya. Ada beberapa eh ini ada beberapa menu ya. Di dalam Looker Studio, ibu-ibu bisa membuat tabel seperti ini. Ya, ini berdasarkan tanggal yang di recordnya, record count itu berarti ada berapa isian yang sama, bukan isian yang sama ya, isian di tanggal 3 Agustus. Oh, ternyata ada 28. Berarti ini Jawa Barat tuh kurang lebih di sini 28 kabupaten kota gitu maksudnya. Gitu ya. Jadi semua kabupaten kota sudah ngisi. Nah, kita tidak akan menggunakan ini. Kita hapus dulu. Ya, kita blank dulu semuanya. Ya. Nah, cara untuk membuat visualisasi, ini kita ganti dulu ya reportnya ya. Ini laporan COVID Jabar. Ya. Nah, bagaimana cara visualisasi dulu? Visualisasinya, kita klik di bagian add a chart ini. Ya, contoh misalkan saya mau membuat scorecard dulu. Ya, saya mau membuat scorecard. Ya, nah ini record count gitu ya. Nah, saya di sini mau lihat untuk menampilkan datanya kita lihat bagian sini. Ya, metriknya itu bukan ini, tapi metriknya adalah konfirmasi aktif. Wah, 20 juta. Coba saya. Kan konfirmasi itu. Konfirmasi aktif daily. Ini datanya konfirmasi aktif dan sum. Makanya yang active daily growth ya. Nah, pada periode tertentu terdapat 2000 ya, terdapat 2000. Nah, kita bisa lakukan perubahan ini ya. Ini nah, ini ya, kemudian ini bisa di nah, gitu ya. Ini bisa seperti ini. Itu tanggal apa nih? Coba kita lihat daily-nya. Kalau bukan daily growth ya. Coba ada lagi ke aktif daily. Udah betul. Oh, ini total daily. Nah, ini betul.
Nah, jadi di Jabar selama periode dari 2020 ya sampai 2023 bulan Januari ya itu terdapat 1.231.385 eh, orang ya yang terkonfirmasi positif. Positif apa? Positif COVID gitu ya. Ada 1 juta nih gitu. Kemudian kita juga bisa menambahkan yang lain, misalkan ya, menambahkan yang lain gitu ya. Kita mau lihat yang meninggal berapa? Total meninggal. Mana total meninggal? Total meninggal. Nah, ini ada 16.000 tambah lagi dengan yang meninggal unidentified gitu ya. Nah, ini 16.000. Yang meninggal segini. Nah, gitu ya. Konfirmasi aktif, konfirmasi meninggal. Kita juga bisa tambahkan di sini teks gitu ya. Kalau rekapitulasi lah. Rekapitulasi pasien COVID-19 terkonfirmasi di Provinsi Jabar periode 2020-2023. Ya, kemudian kita bisa nambahkan font size-nya. Jadi di bold gitu ya. Font size-nya bisa 20. Nah, kita bisa tambahkan warna. Misalkan seperti ini. Gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat, kita mau melihat ya, bagaimana sih pergerakan tren COVID-nya gitu ya. Maka kita bisa membuat yang namanya time series ya. Coba kita menggunakan Sparkline dulu ya. Nah, ini dimensionnya bukan tanggal, metriknya bukan ini, tapi konfirmasi yang aktif, total aktif ya. Nah, total daily growth, kemudian eh oh, kalau Sparkline cuman gini ya. Enaknya kita pakai ini aja deh, time series biasa aja. Nah, ini sudah gitu ya. Nah, ibu-ibu bisa lihat di sini. Ya, ini kita bisa tambahkan ya ini kalau line boleh ya, kalau bar juga boleh kayak gini.
Titel di sini apa ya? Nah, kita bisa lihat di sini gitu ya. Kalau dimajuin kayak gini, ya dimajuin kayak gini, mungkin nanti akan kelihatan ya tanggal sekian ya, kemudian berapa jumlahnya dan ini yang paling tinggi terjadi pada tahun sebentar, saya view. Nih, ini puncaknya paling banyak adalah tanggal Februari 17 Februari 2022 sebanyak 16.251 kasus yang terkonfirmasi gitu ya. Nah, dengan metode visualisasi data yang seperti ini, kita bisa melihat bahwa oh, tren perubahan pasien yang terkonfirmasi COVID itu berubah-berubah ya. Kadang naik, kadang turun, terus naik lagi. Berarti di sini ada 3 kali naik turun ya. Di sini ada apa nih tanggal sekian? Tanggal segini ada apa nih? Gitu ya. Dan periode segini ada apa nih? Ini mengindikasikan bahwa Indonesia terutama Jabar itu 3 kali gelombang yang mengejutkan gitu ya. Berarti kan harus ada evaluasi ya. Kenapa bisa seperti itu? Atau pada periode itu apa yang sudah dilakukan? Mana yang belum selesai? Mana yang belum betul-betul diimplementasikan gitu upayanya? Apakah preventifnya sudah mulai turun dan seterusnya? Hmm. Kemudian kita juga bisa melihat mana sih kabupaten yang paling banyak gitu ya. Kita bikin di sini ya di bawah. Nah, ini sudah betul daily growth-nya ini, tapi dimensinya adalah berdasarkan kabupaten kota. Oh, kok dimensinya bukan ini, bukan number. Harusnya teks ya, nama kabupaten kota. Coba kita lihat dulu data. Hmm. Itu nama kabupaten kota bukan number ya, tapi teks harusnya. Dan kota ini pause update dulu. Kita lihat data source-nya, kita rubah. Ini teks. Ya, keep new text. Kemudian ini di close. Zoom update. Kita refresh data dulu. Oh, nah, kan sudah berubah ya, sudah berubah di sini. Nah, ini kita tinggal set. Nah, ini ada berapa nih? Ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Properties.
Itu 10 kabupaten kota terbanyak kasus konfirmasi positif COVID. Konfirmasi COVID-19. Nah, nah, ya bisa kelihatan di sini ya. Atau misalkan, oh ini tadi dimensionnya tanggal sudah berubah. Konfirmasi total daily by tanggal. Oke, request data. Oh, ya terus dulu saya pindahkan di sini deh. Nah, saya masuk sini. Hmm, gitu ya. Kamu ini baru yang konfirmasi ya. Nanti kita lihat 10 kabupaten yang misalkan eh, yang memiliki meninggalnya banyak. Oh, ini udah langsung. Dimensionnya kabupaten kota. Matriksnya, bentar, ini tadi chartnya yang ini ya, bar chart sudah betul. Kemudian meninggal konfirmasi meninggal daily sum. Nah, kota apa nih? Saya lihat lebarkan. Oh, 10 terbanyak meninggal karena COVID-19. Nah, ya, ternyata Depok itu yang paling banyak. Ada 2.278. Garut, Garut yang ah, Karawang, yang ini kurang gede berarti ya. Nah, nah, ya bisa dilihat. Jadi lebih mudah menggunakan Looker Studio dibandingkan Excel, gitu kan ya. Ini bisa dilihat di sini. Tanpa gimana-gimana menggunakan rumus, tinggal drag and drop gitu ya. Kita bisa lihat 10 kabupaten kota terbanyak kasus konfirmasi COVID. Kota Bekasi dan Depok yang banyak ya. Kemudian 10 kabupaten kota yang meninggalnya banyak. Depok, Karawang, Garut, Bekasi gitu ya. Tapi di sini kita lihat kota Cirebon yang meninggal sedikit. Coba kita lihat di sini ya. Kota Bandung ya, Kota Bandung di sini menempati posisi ketiga yang terbanyak kasus konfirmasi COVID-19. Posisi ketiga. Tetapi dari yang terkonfirmasi COVID itu Kota Bandung itu tidak masuk ke dalam daftar 10 kabupaten kota yang meninggal.
Berarti patut dicontoh nih, bagaimana perilaku masyarakatnya yang ada di Kota Bandung itu bisa isolasi, kan gitu ya. Nah, di sini berarti Kota Depok, Kota Bekasi, mereka masuk nih. Ah, emang Depok Jabodetabek emang rada-rada gitu ya. Makanya gak heran gitu. Terus Kabupaten Bogor di sini juga sama. Kabupaten Bogor posisinya ada 4 yang terbanyak. Tapi ternyata yang meninggal nggak banyak. Nah, berarti kan bagus nih yang di Kabupaten Bogor nih. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah informasi yang tidak ada di dalam data itu nggak dijelaskan. Gitu ya. Maka kita harus mencari kesimpulan seperti itu menggunakan visualisasi data. Nah, kita kita lihat pergerakannya ya, perubahan. Ini kita aktif total konfirmasi total daily growth ya. Nah, ini ya. Nah, ya, yes. Nah, kita lihat bisa di sini ya, yang tadi ya. Nah, jadi kita bisa ke klik view ini ya. Jadi kalau mau presentasi ya udah tinggal gini aja. Diklik tadi ya. Nah, ini kan edit. Ini klik aja view. Atau kalau mau dalam bentuk dipresentasikan, nah full page gini. Selesai. Gitu ya. Bahkan kita bisa lihat berapa angkanya di sini ya di highlight. Kita kursornya ke dalam ini kita bisa lihat. Gitu. Ini juga kita bisa lihat gitu ya. Bagaimana pertumbuhannya gitu. Nah, inilah kenapa ya, kenapa big data, visualisasi data itu penting. Kenapa? Karena data yang banyak, data yang sangat banyak itu tadi gitu ya. Itu tidak bisa kita dapatkan informasinya kalau tidak kita visualisasikan. Kalau tidak kita visualisasikan. Kalau misalkan divisualisasikan, itu kita bisa mencari sudut pandang yang lain. Oke, yang kayak tadi misalkan, kenapa ya kok Kota Bandung dia posisi ketiga paling banyak, tapi yang meninggal apa yang meninggalnya nggak banyak gitu. Berarti kan bisa diteliti di situ. Bukan karena ah itu mah udah takdir, itu mah memang beda ya. Kita memisahkan ya, memisahkan antara mana yang sifatnya bisa dijelaskan secara sains, mana yang tidak kan gitu ya. Kita butuh investigasi ya. Kenapa bisa seperti itu? Kayak misalkan tadi lagi misalkan Kabupaten Cirebon di sini Kota Cirebon ya, Kota Cirebon ya. Kabupaten Cirebon di sini. Kabupaten Cirebon masuk yang 10 banyak gitu ya. Lihat 32.000. Tapi Kabupaten Seribu yang meninggalnya ada di posisi yang keempat sebanyak 986 gitu ya. Sedangkan Kota Cirebon yang nggak masuk 10 banyak yang terkonfirmasi COVID, dia masuk yang meninggalnya lumayan banyak 574. Kok bisa? Ada apa? Nah,
Ada apanya itulah yang nanti harus diinvestigasi. Gitu ya, itulah yang harus diinvestigasi. Oleh siapa? Ya, oleh dinas kesehatan. Oleh siapa lagi? Oleh puskesmas. Gitu ya. Kalau ada data puskesmas akan lebih baik lagi gitu ya. Gitu. Nah, kita lihat gitu ya. Ini bisa di sort ya. Sort. Ini berdasarkan nama kabupaten kota. Nah, ya, jangan deh. Konfirmasi total. eh, Kalau berdasarkan nama kabupaten kota, ini kan dari tas ininya ya, namanya. Nah, kita di sini aja. Nah, gitu. Jadi, dengan visualisasi data, kita bisa mengambil insight yang lain yang membutuhkan penelitian lebih lanjut, informasi lebih lanjut tentang data atau tentang cakupan atau tentang tindakan. Gitu ya. Bahkan kita juga bisa menambahkan maps ya, peta ya. Saya coba gunakan peta ya. Mudah-mudahan bisa ya, kalau enggak ya berarti memang tidak kompatibel nama wilayahnya. Ini saya menggunakan ini deh, Red map. Fields-nya, oh iya. Kalau maps harus ada kabupaten kotanya. Ini dia. Bisa ternyata. Gitu ya. Kita matriksnya menggunakan total daily ya. Nah, kan Depok nih, Bekasi, betul kan? Tadi, gitu ya, Depok, Bekasi, terus ini apa? Bandung. Kita lihat di halaman yang ini pertama, betul kan? Depok, Bekasi, Bandung. Tuh, Bekasi, Depok, Bandung. Betul. Nah, gitu kan? Ini kita bisa apa? Bisa bisa diginiin ya. Coba kita, nah, nah, gini ya. Kemudian kita bisa menggunakan ini, terus heat map, field areas, bubbles. Kalau bubbles kayak gimana ya? Kalau bubbles biasanya lingkaran-lingkaran. Nah, kalau line map, oh nggak kelihatan. Heat map paling. Nah, kita, nah, ya. Nah, bisa seperti ini. Gitu ya. Ini yang lebih apa? Lebih interaktif, gitu ya. Kalau misalkan si Gubernur Jabar pengen lihat, oh lihat persebarannya kayak gimana. Oh lihat Depok, Bekasi, Bandung, terus di sini ada Karawang. Ini apa nih? Bogor, Kabupaten Bogor, gitu ya. Nah, ini kan lebih interaktif dan seperti ini, gitu. Kira-kira seperti itu, ya, ibu-ibu, praktiknya. Nanti harapannya ibu-ibu bisa mempraktikkan sendiri, ya, dengan data yang saya miliki. Kalau bisa ya, bisa nggak apa tampilannya mungkin ya hampir sama boleh, atau mirip boleh gitu. Atau mau dibedain juga boleh, silahkan. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan, silahkan, ibu-ibu. Bapak maaf mau bertanya. Ya, silahkan Bu.
Bapak kan ini contohnya tentang angka kejadian COVID ya. Kalau laporan Mm-mm. ini bisa nggak untuk seperti laporan mutu atau clinical pathway? Clinical pathway. Datanya Ya. tentang apa aja itu nanti di situ? Misalnya 10 penyakit terbanyak. Oh, ya ya. Bisa, bisa, bisa. Nah, terus kan Pak ini periode datanya tuh per tahun ya. Kalau di sini boleh nggak kita yang per bulan gitu Pak? Oh, boleh. Boleh. Di sini Bisa. kan ini ya Bu ya. Saya nampilkannya per tahun gitu ya. Ya, Nah, kalau di data ya, kalau yang di data Excel-nya itu bahkan per tanggal sebenarnya. iya, Nah, ini kan per tanggal nih. Nah, iya, per tanggal. kalau per tanggal enaknya memang dalam bentuk apa? Dalam bentuk timeline chart. Nah, itu bisa. Tapi kalau mau per bulan juga bisa. Nanti pakai grafik batang gitu ya, diagram batang. Itu bisa. Bisa saja. Jadi Gitu. nggak harus data yang per tahun ya Pak, per bulan Enggak. juga bisa. Iya, per bulan bisa. Iya, Mau per baik. detik juga bisa, Bu. Iya, siap. Baik, Bang. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi, silahkan. Bapak, maaf. Ini tuh mencakup semua ya, Pak ya. Jadi Mencakup semua, Pak. data kalau misalnya kita mencari angka kematian apapun gitu ada gitu. Mencari angka kematian apapun. Tergantung Iya, datanya, Bu. Ibu punya datanya nggak? maksudnya Ini gimana? kalau ini karena saya punya data tentang COVID Jawa Barat. Nah, saya pengen lihat di data COVID ini apa nih yang bisa saya tangkap gitu. Itu karena saya punya datanya gitu. Tapi kalau misalkan saya nggak punya, ya saya harus nyari dulu gitu maksud saya. Jadi tetap harus masukin data dulu ke Excel ya, Pak ya. Iya, betul. Kita harus tahu dulu datanya. Kita harus punya tahu dulu datanya ada di mana, dalam bentuk apa gitu. Nggak harus dalam bentuk Excel sebenarnya. Ya, kita juga bisa menggunakan Google Sheet. Nah, Google Sheet juga bisa tuh. Gitu ya, Google Sheet kan Google Sheet mirip dengan Excel ya. Nah, Iya. itu tinggal dikonekkannya saja bisa. Gitu. Jadi tidak datanya itu tidak harus di komputer ibu-ibu ya kalau Google Sheet. Jadi ketika lupa bawa data, ya ternyata datanya udah ada di Google Sheet. Pakai aja di akun Google-nya gitu ya. Kemudian nanti tinggal lihat datanya, visualisasikan, gampang. Gitu. Jadi nggak harus apa repot-repot pakai komputer kita gitu. Semua data ada di situ. Gitu. Kalau misalkan sudah dimasukkan datanya ke internet, ke cloud, itu akan lebih mudah. Gitu. Begitu Bu Neng, Iya Pak dikirain tuh bisa langsung apa mencari kita data bisa gitu. langsung nyari ini bisa Oh, langsung dapat dari enggak. sini gitu. Enggak. Dikirain itu Aplikasi memudahkan buat pencarian data Pak. kalau mencari data, kalau mau mencari data di sini, saya kasih tahu datanya nih. Ya, misalkan data Jabar ya, open data Jabar. Nah, ini di open data Jabar ini. Nah, di open data Jabar ini ada nih. Nih, misalkan kematian ya, kematian bayi. Tuh, ada tuh jumlah kematian bayi berdasarkan jenis kelamin. Nah, coba ini ya di Majalengka, tapi ini harus wilayahnya Jawa Barat ya. Nah, ini di Jawa Barat nih. Nah, jumlah kejadian kematian bayi 0 sampai 12 bulan. Nah, saya coba pengen lihat deh. Oh, ini ada nih.
Nah, oh ini ada tuh kan. Ada 15.000 nih datanya. Oh, ini boleh nih, gitu ya. Nih Kabupaten Bogor. Nanti yang dipakai ini aja nih. Apa data ini? Data yang ini nih. Ini ada tahunnya. Ini tahunnya sampai filter tahun berapa? Oh, 3 tahun terakhir ya. 2019, 2020, 2021, 22, 23 belum. Dua-duanya belum ada. Ini boleh nih, bisa dijadikan nih angka kematian bayi. Tinggal unduh datasetnya. Nah, kalau mau divisualisasikan, pakainya bukan CExcel ya, tapi CASW. Unduh CASW-nya. Udah selesai. Nanti masukkan ke sini, ke aplikasi yang tadi. Apa? Yang Looker tadi. Bisa deh dibuatkan visualisasinya. Gitu. Nah, ini kan udah ada nih datanya kita buka ya. Nah, mana tadi? Oh, nggak kelihatan ya. Error. Oh, ini nih. Nah, tuh. Nih ada provinsinya, kabupaten kota, kecamatan, ini pus kelurahan, nama puskesmasnya nggak ada ya? Nggak ada ya. Berarti nama puskesmas dan kelurahan kali ya. Nah, jadi yang dipakai nanti adalah datanya ini ya, kelurahan, terus jumlahnya sama tahun. Itu nanti dimasukin ke dalam ini bisa. Gitu. Nah, ini kalau ibu-ibu mau nyari tentang data kematian bayi. Data kematian bayi tadi ya bisa di situs yang tadi saya sampaikan ya, opendata.jabar, opendata.jabarprof.go.id. Nah, ini data silahkan di sini nih. Saya nanti ketik chat nih di chat. Nah, ya silahkan nanti ibu-ibu mau nyari data apa. Kalau nggak ada jangan dipaksain ya. Kalau nggak ada, kalau nggak ada ya emang berarti nggak ada. Gitu. Nah, ini ada visualisasinya nih. Coba kita lihat visualisasinya. Mana ya? Nggak ada nih. Oh, tadi ada visualisasi datanya. Tinjau. Oh, di sini nih visualisasi. Oh, publikasikan hasil visualisasi data Anda di Open Data Jabar. Ini contoh nih ya. Ini ibu-ibu bisa berkontribusi ini sebenarnya. Oh, ini adalah salah satu bentuk cara ya. Oh, dengan adanya visualisasi kita bisa membuat narasi. Gitu. Kita bisa membuat narasi. Oh, kan? Gitu. Jadi lebih banyak informasi yang didapatkan kalau dalam bentuk visualisasi maksud saya. Seperti itu ya, Bu Neng. Kalau misalkan mau nyari dataset, sini aja ya, opendata.jabarprof. Ada lagi, Ibu-ibu? Ada yang menanyakan? Ini baru sesi 1. Nah, sesi keduanya, Ibu-ibu silahkan mandiri, secara mandiri, membuat visualisasi. Datanya data apa? Data yang akan saya berikan nanti, ya. Caranya bagaimana? Nanti rekaman ini akan saya berikan linknya ke ibu-ibu, gitu ya. Link videonya, link datanya. Nanti tinggal di-download, gitu ya datanya. Masukkan ke dalam Looker Studio, gitu. Itu sesi duanya. Jadi sesi duanya adalah ibu-ibu untuk praktik mandiri ya,
untuk praktik mandiri silahkan. Ada pertanyaan lagi silahkan Ibu-Ibu. Visualisasi yang kayak tadi Pak, yang diagram gitu. Iya yang kayak gini. Nih yang kayak gini. Pak, Kan cara itu kalau yang Locker Studio tersimpan otomatis di drive atau harus kita simpan di flash disk atau apa, Pak? sudah otomatis Bu. Oh, Sudah otomatis. Jadi tidak perlu Control S gitu ya atau Save S nggak perlu. Kalau misalkan ibu-ibu mau dalam bentuk PDF gitu ya, ini bisa nih yang langsung nanti dihasilkan dalam bentuk PDF. Kalau misalkan mau di print gitu ya, ya. Nah ini tinggal file, kemudian download as PDF, gitu ya, download as PDF. Ini langsung nanti otomatis dalam bentuk PDF, gitu. Ada lagi? Kira-kira bisa ya nanti ibu-ibu ya, kan udah saya kasih videonya nanti. Insya Allah. Insya Allah. Harus yakin lah. Ini kan bisa bermanfaat juga nanti di pekerjaan ibu-ibu membantu ya kerjaan ibu-ibu buat laporan. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sekian. Iya, saya mau stop dulu ininya recordnya.